Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2020, hari biasa Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 21 sampai dengan ayat 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, barang siapa yang berpegang pada perintahnya, berarti dia mengasihinya. Para pewarta, khususnya Paulus dan Barnabas, dalam Kisah Para Rasul, bab atau pasal 14 ayat 5 sampai dengan 18, adalah contoh orang yang mengasihi, berpegang dan setia pada perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang gigih mewartakan Injil. Mereka tidak lari ketika menghadapi kesulitan dan kejahatan yang hendak menghancurkan mereka. Mereka juga tidak silau dan terbawa dengan puji-pujian dan kemuliaan seorang dewa yang diberikan pada mereka. Mereka mewartakan Injil dalam keadaan susah dan senang dan selalu menempatkan Tuhan sebagai tujuan pewarta Injil. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kasih seperti mereka yang total taat pada perintahnya? Mewartakan Injil adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Hidup kita adalah sebuah pewartaan Injil yang sejati. Melalui pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kita, orang dapat mengenal dan mencintai Dia dan mendapatkan keselamatan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan jika ia tidak mengikuti firman-Nya? Hanya orang yang memegang firman-Nya dan melakukannya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak menyatakannya kepada dunia yang enggan mendengarnya. Ia hanya menyatakannya kepada sedikit orang saja, tetapi perkataannya itu dapat menguatkan orang untuk mengasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengikuti firman-Nya. Orang yang mengikuti firman-Nya berarti datang kepada gerejanya dan hidup dalam persekutuan yang tidak terpisahkan. Firman-Nya dinyatakan kepada sedikit orang, tetapi ingatlah juga, Tuhan menguatkan mereka sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga sering mendengarkan khotbah-khotbah dalam gereja, serta warta kitab suci, namun dengan jujur harus kita akui bahwa hanya sedikit yang kita ingat kalau tidak semuanya terlupakan. Sabda hari ini mengingatkan kita semua bahwa hendaknya membuka diri terhadap bisikan atau pendampingan Roh Kudus, supaya ingat kembali akan ajaran dan perintah Yesus.
Keterbukaan ini kiranya secara konkret dapat kita hayati dengan siap sedia untuk dikasihi. Artinya, ketika mendengarkan aneka nasihat, saran, atau perintah, hendaknya bersikap rendah hati, siap sedia untuk dibina, dibentuk, dan seterusnya, alias menghayati diri bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan wafat di kayu salib dan kemudian bangkit dari mati, kita tanggapi kasihnya dengan menghayati sabda-sabdanya atau meneladan cara hidup dan cara bertindaknya. Kiranya kita tidak mungkin mengingat semua sabdanya dan ajarannya, namun kita yakin ketika setiap hari membacanya atau mendengarnya, pasti akan meresap dalam hati dan menjiwai cara bertindak kita. Ya Allah Bapa di sorga, berilah aku rahmat-Mu, agar aku menjadi orang yang selalu taat akan perintah-perintah-Mu melalui firman-firman yang telah Engkau sabdakan kepadaku. Amin.